Is the war with Iran over? And if it isn't, who will decide when it is? I think it accomplished a great deal, but it's not over because there's still nuclear material. استراتيجية بعيدة المدى تعمل Bayangkan langit malam di atas Teluk Hormuz yang tiba-tiba meningkat drastis. Di laut, 3 kapal perang milik negara adidaya berusaha menghindari rudal yang meluncur dari balik pegunungan. Di darat, jendela-jendela di pangkalan militer Amerika di Kuwait bergetar hebat karena serangan balasan yang tidak pernah diumumkan sebelumnya. Dalam hitungan jam, seluruh dunia sadar, ini bukan lagi sekadar perang kata-kata. Ini adalah konflik terbuka antara Amerika Serikat dan Iran. Dan yang lebih mencengangkan, Israel secara terbuka menyatakan bahwa perang ini belum berakhir. Tapi pertanyaan besarnya, siapa sebenarnya yang lebih siap untuk perang panjang? Disclaimer, video ini bertujuan memberikan analisis geopolitik dan konteks sejarah mengenai konflik di Timur Tengah. Konten ini tidak mendukung kekerasan terhadap pihak manapun dan hanya bertujuan untuk tujuan edukasi dan diskusi. Untuk memahami situasi hari ini, kita harus mundur sejenak ke tanggal 6 Mei 2026. Saat itu, Amerika Serikat mengumumkan penegakan blokade laut di Selat Hormuz. Kapal tanker Iran menjadi sasaran pertama. Pesawat F-18 Super Hornet diklaim melakukan serangan terhadap salah satu kapal tanker hingga kapal tersebut kehilangan kemampuan manuver. Dan 2 kapal tanker Iran lainnya juga mengalami insiden serupa. Suara sirene kapal tercampur dengan siaran radio yang memerintahkan evakuasi. Inilah titik api pertama. Lalu Iran merespons, dan disinilah kita perlu melihat sesuatu yang jarang ditampilkan media internasional. IRGC dilaporkan meluncurkan bertubi-tubi rudal jelajah dan drone militer ke 3 kapal perang AS. AS mengklaim tidak ada kerusakan, tapi investigasi Washington Post dengan citra satelit baru-baru ini menunjukkan bahwa setidaknya 15 pangkalan militer AS di Timur Tengah terkena dampak. Di Bahrain, markas armada kelima AS bahkan harus direlokasi. Sejumlah personel militer Amerika dilaporkan menjadi korban dalam insiden tersebut. Ini menandakan bahwa eskalasi konflik telah mencapai level yang jauh lebih serius. Namun yang lebih menarik perhatian dunia bukan hanya kerusakan fisik, melainkan pertunjukan kekuatan yang dilakukan Iran di tengah situasi genting ini. Di saat Menteri Pertahanan AS bilang perang sudah berakhir, televisi pemerintah Iran justru menayangkan sesuatu yang berbeda. Mereka memamerkan rudal balistik baru generasi Khorramshahr 4. Rudal ini memiliki jangkauan 2.000 km dengan akurasi yang diklaim mencapai tingkat presisi hingga 5 meter. Dalam rekaman yang beredar luas di media sosial, rudal-rudal itu ditampilkan dalam sebuah demonstrasi militer di tengah gurun dihadiri oleh komandan-komandan berseragam putih. Narasi yang ingin dibangun Iran sangat jelas. Kami tidak menyerang tanpa kemampuan, dan kami tidak akan berhenti hanya karena tekanan internasional. Dari sudut pandang militer, pameran rudal di tengah konflik aktif adalah pesan strategis yang sangat kuat. Iran tidak sedang berusaha menyembunyikan kekuatannya, sebaliknya, mereka menunjukkannya secara terbuka. Ini bertujuan untuk meningkatkan biaya psikologis bagi musuh, sekaligus memperkuat moral pendukungnya sendiri. Dalam doktrin pertahanan Iran, rudal balistik adalah satu-satunya alat yang bisa menyeimbangkan superioritas udara dan laut AS di kawasan. Ketika kapal induk AS bisa memblokade perairan, Iran membalas dengan ancaman yang bisa menjangkau pangkalan militer AS di Qatar, UAE, hingga Bahrain dari jarak aman. Dan aku ingin meluruskan sesuatu di sini. Menampilkan fakta bahwa Iran memiliki kemampuan ini bukan berarti mendukung konflik. Ini hanya untuk menunjukkan bahwa realitas geopolitik seringkali lebih kompleks dari narasi baik lawan jahat yang kita lihat di berita utama. Sementara Iran dan AS saling klaim kemenangan, Israel justru bergerak lebih agresif.
Dalam wawancara dengan 60 Minutes yang tayang di tanggal 10 Mei, Perdana Menteri Benyamin Netanyahu dengan tegas menyatakan bahwa perang ini belum berakhir. Menurutnya, Iran belum menyerahkan 1 gram pun uranium yang diperkaya. Fasilitas nuklir masih berdiri, rudal balistik terus diproduksi. Jadi, Netanyahu bilang, Israel akan terus bertindak bahkan tanpa restu AS sekalipun. Tapi pernyataan ini kontras dengan sikap Presiden Trump yang menyebut Iran sudah dikalahkan dan masalah nuklir bisa dibahas nanti lewat negosiasi. Artinya, ada perbedaan pandangan fundamental antara dua sekutu utama ini. Dan di lapangan, dampak pernyataan Netanyahu sudah mulai terlihat. Di Lebanon Selatan, operasi darat Israel tidak berhenti meski ada gencatan senjata. Yang terjadi justru sebaliknya, yaitu sebuah kebijakan yang oleh para pengamat disebut sebagai model Gaza, yaitu melakukan penghancuran besar-besaran di wilayah zona penyangga dengan alasan keamanan. Menurut sejumlah laporan media internasional, lebih dari 55 desa dan 18.000 rumah dari berbagai kota mengalami kerusakan. Masjid bersejarah, rumah sakit, bahkan panel surya tidak luput dari operasi militer Israel. Pejabat militer Israel sendiri mengakui bahwa target penghancuran dihitung berdasarkan jumlah bangunan per hari, bukan berdasarkan bukti adanya pejuang di dalamnya. Sejumlah pengamat menggambarkan pendekatan ini sebagai bentuk strategi penghancuran wilayah dalam operasi keamanan. Lebih dari 1,6 juta warga Lebanon terusir, dan garis kuning baru sepanjang 8 hingga 10 km dari perbatasan resmi telah dideklarasikan. Warga dilarang mendekat. I think it accomplished a great deal, but it's not over because there's still nuclear material, enriched uranium that has to be taken out of the... Ini adalah titik di mana banyak orang mungkin ingin berhenti menonton karena terlalu berat. Tapi aku ingin jeda sejenak. Bayangkan, kamu tinggal di sebuah desa kecil. Kebun zaitun di belakang rumahmu adalah warisan kakek buyutmu. Lalu suatu pagi tanpa peringatan yang jelas, alat berat datang dan menghancurkan segalanya. Bukan karena rumahmu berisi barang ilegal, tapi karena rumahmu kebetulan berada di zona yang dianggap musuh sebagai area ancaman. Itulah yang sedang terjadi di Lebanon Selatan hari ini. Bukan karena mereka semua adalah pejuang, tapi karena mereka berada di lokasi yang salah, di waktu yang salah, di peta yang digambar oleh pihak yang punya kekuatan tanpa batas. Di sisi lain, Iran terus memutar rekaman rudal balistiknya di layar kaca. Seorang jenderal IRGC dengan tenang mengatakan, ini hanya sebagian kecil dari apa yang kami simpan. Apakah ini gertakan atau persiapan nyata untuk eskalasi lebih besar? Apapun jawabannya, satu hal yang pasti, kawasan ini tidak akan tenang dalam waktu dekat. Jadi mari kita tarik benang merah dari peristiwa yang luar biasa ini. Konflik antara Amerika Serikat, Iran, dan Israel saat ini bukanlah konflik konvensional dengan garis depan yang jelas. Ini adalah pertempuran multidimensi. Di laut, rudal dan drone saling serang. Di darat, desa-desa di Lebanon mengalami kerusakan besar. Di ruang sidang, proposal perdamaian ditolak mentah-mentah. Dan di media sosial, rudal balistik dipamerkan seperti koleksi mobil mewah. Dari semua ini, pembelajaran terbesarku sebagai jurnalis adalah jangan pernah percaya pada klaim tunggal dari satu pihak. Selalu bandingkan antara apa kata Washington, apa kata Iran, dan apa yang terlihat dari citra satelit independen. Karena seringkali, kebenaran paling jujur ada di antara ketiganya. Sebelum kita tutup, aku ingin tahu pendapatmu. Menurutmu, apakah pameran rudal balistik Iran ini akan membuat AS dan Israel lebih berhati-hati, atau justru memicu peserangan preemptif yang lebih besar? Tulis di kolom komentar ya. Karena diskusi macam ini penting untuk kita lanjutkan bersama. Jika video ini membantu kamu melihat konflik Timur Tengah dari perspektif yang jarang diekspos media arus besar, silahkan klik like, subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan analisis geopolitik lain yang aku buat dengan cara yang sama, jurnalistik, detail, dan tetap berimbang. Dan jangan lupa share video ini ke teman yang masih bingung membedakan klaim AS dan Iran. Terima kasih sudah bertahan sampai detik ini. Aku tahu topik hari ini berat, tapi penting untuk dipahami. Sampai jumpa di video berikutnya.